wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, para ustadz, para wakil talqin, guru Ustadz Adam, pengurus masjid, dan kepala kuasaya Kak Kanda Mukhlis Mukaddam. Semoga yang hadir di sini senantiasa berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah mendengarkan tadi bahwasanya kita kesini untuk saling men-sharing, ya, ingin saling menyelamatkan, ingin supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya banyak tarekat, ya, banyak tarekat yang ada di Indonesia. 44 macam tarekat yang muktabarah di bawah naungan Jam'iyah Ahlul Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Di antaranya yang kita mau perkenalkan Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi dua tarekat besar yang digabungkan. Ana dia itu Tarekat Qadiriyah yang dibawa oleh Anak Guru Saleh, Tarekat Naqsyabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman Qadir di Majene, Tarekat Saziliyah, Rifaiyah, dan seterusnya. Perlu kita ketahui bersama untuk mengetahui bagaimana itu tarekat benar atau salah. Salah satunya adalah lihat dulu silsilahnya. Jadi kalau mau kita tahu itu tarekat benar atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lihat dulu silsilahnya. Jadi tanya dulu silsilahnya, apakah silsilahnya sambung menyambung sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau tidak atau buntui, perlu dipertanyakan. Jangan sampai tarekat-tarekat. Kemudian yang kedua adalah lihat isi daripada amaliyah-amaliyahnya. Karena tarekat yang muktabarah itu amaliyahnya paten nih. Ya, paten. Dalam artian paten tidak pernah berubah mulai dari awal sampai ke guru-guru mursyid, sampai kepada guru-guru mursyid sebelumnya, dan sampai kepada sekarang. Hadirin dan hadirin doakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat ini dari jalur Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin yang ada di Suryalaya. Dari bapaknya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dari gurunya Syekh Talha Kalisyapo Cirebon, dari gurunya Syekh Abdul Karim Banten, dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar, dari gurunya sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Kenapa dua tarekat digabungkan? Tarekat Qadiriyah dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berasal dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi dua sahabat ini, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, dari mereka berdua. Timbul pertanyaan, kenapa harus bertarekat? Tidak cukupkah hanya kalau bersyariat saja? Ya, pasti ada yang bertanya-tanya, maaf amat tarekat tahun, tidak cukupkah kita sholat di masjid, 5 waktu di masjid, ya, kemudian baca Al-Quran? Ya tidak cukup. Seandainya cukup,
maka para penyebar Islam tidak akan bertarekat, karena keislaman mereka sempurna, syariatnya sempurna nih. Tetapi ternyata mereka menyadari tidak cukup kalau hanya bersyariat saja. Siapa contohnya? Syekh Jumadil Kubra, nenek moyangnya Wali Songo di Wajo. Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Sunan Ampel anaknya, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, Sunan Muria, dan para wali songo di tanah Jawa sampai kepada muridnya di Salabose, Syekh Abdul Mannan, Syekh Yusuf Tajul Khalwatiyah, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo, Tuan Langgaran, Tuan di Bolo-Bolo. Mereka semua bertarekat. Mereka semua bertarekat. Makanya makamnya sampai sekarang diziarahi. Makanya makamnya makaramai karena ilmu, karena ada nur di dalam kalbunya, karena makrifati, sehingga kuburnya senantiasa diziarahi, barakah. Karena ada orang biasa mengagung-agungkan seorang wali, tapi tidak pernah bertanya-tanya apa amalan dari wali sehingga dimuliakan, sehingga berkaramat. Kita hanya tahunya berkaramat, tapi tidak tahu apa amalan now. Amalan mereka adalah bertarekat. Apa itu tarekat? Tarakayat teruku tarikan, jalan pintas menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan perumpamaan, kalau seumpamanya kita mau berjalan ya, menyeberang jalan. Ada jalan umum di bawah, ada jalan di atas, jalan yang tanpa hambatan. Mana yang kita pilih? Mau jalan di bawah tapi penuh dengan kendaraan? Hati-hati, atau melihat kanan kiri baru bisa tiba di tujuan, ataukah jalan atas tidak ada kendaraan? Pasti kita memilih jalan layang, jalan yang di atas tidak ada kendaraan lalu lalang. Itulah tarekat. Itulah tarekat, jalan yang tercepat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbul pertanyaan, apa itu tarekat? Apa itu tasawuf? At-tariqatu dawamul ubudiyyati zahira wa batina. Dawamul ubudiyyah, mendawamkan, berkekalan, memperhambakan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang secara lahiriah hambai tapi batinnya tidak hamba. Ya, ada orang ya lahiriahnya hamba tapi batinnya tidak hamba. Mana contohnya? Ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, nah ingat hutannya, nah ingat ininya, nah ingat ininya, ini saya naik. Ya itu kita tidak inginkan. Ma'adawan hudurul qalbi mal, serta berkekalan menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tarekat. Sedangkan menurut Syekh Sufi Al-Qum mengatakan as-sufi man safa qalbahu. Tarekat adalah, sufi adalah orang yang senantiasa membersihkan kalbunya, apa-cinnya tena. Timbul pertanyaan, kenapa harus kalimat la ilaha illallah? Kenapa bukan subhanallah? Kenapa bukan alhamdulillah? Kenapa bukan Allahu Akbar? Kenapa bukan la haula wala quwata illa billah? La ilaha illallah, banyak hadis yang menjelaskan. Salah satu maknanya diantaranya, barang siapa seumpamanya ya, dua mizan timbangan diletakkan di tangan kanan kita kalimat la ilaha illallah, timbangan itu kalimat la ilaha illallah, semua sebelah kiri itu dunia beserta isinya, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, cocok tadi katakan oleh beliau, jadi barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha dengan ikhlas, lah dipanjangkan la ilaha illallah, 4.000 dosa besarnya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijelaskan bahwasanya afdalu qultuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal kalimat, seutama-utama kalimat apa yang aku ucapkan dan Nabi juga sebelumnya mengucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada pembersihnya. Inna likulli syai'in saqala. Setiap segala sesuatu dia pecinna, ada pembersihnya. Kalau mau bersih gigi kita pakai ki odol, kalau tidak pakai odol kita tidak bersih itu. Hendaknya pacing. Nah, tidak harum juga. Kalau mau kotor pakaian kena ini, pasti dicuci pakai sabun pembersih.
rinso kah, daya kah. Kalau mau ki bersih badan tak pakai ki sabun mandi, lebboy kah, apakah pokoknya seperti itu. Wa inna sakharatul qulub zikrul, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang mana? Di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan zikir itu terbagi dua. Zikir lahir dan zikir batin. Nah, zikir lahir dan zikir batin. Ada orang yang berzikir lisannya tapi sampai di lisan saja. Itu tadi bilang kata beliau, burung beo. Itu burung beo zikir tapi di lisannya saja. Makanya kalau ditangkap iya atau diapai, bukan la ilaha ucapkan oke begitu. Coba itu karena di lisannya saja. Nah, di lisannya ji. Padahal lancar la ilaha illallahnya. Setiap ada orang lewat la ilaha illallah, assalamualaikum. Tapi kalau ada orang tangkapi atau ada orang curi, bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar. Nah, itu karena mulutnya saja yang berzikir, tapi batinnya tidak berzikir. Begitupun sembahyang juga terbagi dua. Ada sembahyang lahir dan ada sembahyang batin. Sembahyang lahir itu jasad kita yang sembahyang, tubuh kita yang sembahyang, digerakkan badan kita, mengangkat takbir, ruku, sujud dan seterusnya. Sedangkan sembahyang batin adalah ingatan kita kepada Allah tidak pernah putus. Makanya dikatakan tarekat itu atau zikir itu, zikir yang bertarekat adalah sembahyang yang tidak pernah putus. Makanya dikatakan orang Ramadan, sembahyang tambutu, ri'amu tarekat di sana ya, sembahyang tambutu ya. Atau sembahyang tapetu, as-salatu da'i. Kalau sembahyang kita sehari-hari itu sembahyang ritual, kita menginginkan setiap dembusan napas kita bernilai ibadah di sisi Allah. Bagaimana caranya? Ya seperti ini, harus bertarekat, harus ditalkin. Jadi rukun agama itu terbagi tiga ya. Rukun yang pertama adalah rukun Islam. Kita semua tahu rukun Islam ya, bersyahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kemudian rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab rasul-rasulnya dan kadarnya. Kemudian yang ketiga, rukun pondasi agama yang ketiga adalah rukun ihsan. Ini yang jarang orang pelajari, rukun ihsan. Semata rukun Islam, itulah syariat. Semata rukun iman, akidah, keyakinan. Tapi tidak pernah mempelajari bagaimana berihsan kepada Allah. Ihsan itu ya bertarekat. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, yakin bahwasanya Allah Maha melihatmu. Nah, saya tahu. Biar kita sembunyi di balik pohon, di balik jarum, di bawah lubang jarum sekalipun, Allah melihat kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kita berada di dalam benteng yang kokoh, Allah melihat kita. Jadi jangan melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana memperbaharui iman kita? Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasul, kaifa jaddidu imanina ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bikathratil qaul la ilaha illallah." Banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Karena ada orang itu mengucapkan, sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan seperti itu. Makanya dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul, dipanjangkan la-nya karena Syekh pengarang kitab Tanqih itu padahal disuruh diam ketika azan. Pas selesai azan, tidak langsung pergi sembahyang di masjid, padahal dekat sekali masjid dari rumahnya. Itu orang yang mati hatinya itu. Apa Nabi bikin? Pergi makan. Allahu Akbar. Ini menandakan mati ya teta. Tidak terpengaruh dengan kalimat pengumandangan azan. Padahal itu seruan itu. Ini dengan kalimat la ilaha ditanamkan di dalam diri kita agar supaya hidup lewat tahu. Rohani kita yang awalnya mati, yang selalu mati atau kadang mati, dihidupkan kembali dengan kalimat la ilaha illallah.
La ilaha illallah, ditalkinkan, diisi, ditransfer bibit tauhid di dalam kalbu. Timbul pertanyaan, kenapa harus ditalkin? Kenapa harus ditalkin? Enggak, kenapa? Karena sekarang zaman modern ini ada orang pasti orang bertanya, ya tidak cukup kalau nonton di YouTube saja. Ada biasa begitu ya. Sekarang modern bikin apa ada begitu? Ragi-ragi itu ustaz. Ya, ini pertanyaannya, kenapa pasti harus ditalkin? Tidak cukup kalau nonton di televisi, nonton Buya Arasi di televisi atau siapa di televisi? Siapakah? Nah, tidak. Seseorang harus ditransferkan itu kalimat tauhid di dalam kalbunya agar tersambungi. Tersambungi. Siapa yang menyambungkan? Guru mursyid. Jadi kami ini hanya penyambung lidah saja. Penyambung lidah. Penyambung lidah guru mursyid sehingga kalbu kita menjadi hidup. Gimana dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu bertarekat. Seseorang harus bertarekat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asy-syari'atu aqwali." Iyo syariah perkataanku. Wa tarekatu af'ali. Tarekat adalah perbuatanku. Wal hakikatu ahwali. Dan hakikat adalah keadaan. Wal ma'rifatu ra'sumali. Dan ma'rifat adalah puncak daripada segala laku batinku. Seseorang yang sudah bersyariat, kemudian sudah bertarekat dan mengamalkan semua amaliyah tarekat, maka insya Allah akan muncul hakikat. Setelah merasakan hakikat, maka Allah akan mendatangkan, menurunkan ma'rifatnya kepada siapa yang benar-benar, yang sungguh-sungguh ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirin akan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya adalah jangan begitu tunda-tunda. Nah, mati tahu. Kita semua akan mati. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, "An-nasu niyamun." Yo tahu matindoi. Jadi manusia itu tidur. Faqad matu in tabahu. Apabila mati baru dia bangun. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, selama kita hidup terbuai dengan dunia, terbuai dengan mencari harta benda, lupa ternyata besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang di luar sana yang mencari dunia sebanyak-banyaknya, memperkaya dirinya dengan pangkat, jabatan dan seterusnya, tetapi lupa bagaimana caranya mati yang baik, bagaimana caranya mati yang enak. Terkadang kita memimpikan hidup enak, hidup tenang, sekolah semua anak sukses semua, tapi tidak pernah kita terpikir bagaimana cara mati yang enak. Makanya dikatakan tarekat itu adalah mutu qabla an tamut. Matikan dirimu, belajarlah mati sebelum engkau benar-benar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan merapat ke sini untuk sekaligus langsung ya, langsung mungkin karena waktu paling lama 10 menit lama sekali itu. Kami bilang rambah ke Isa sekali-sekali tidak apa-apa ji ya, karena ini kebaikan ini. Yang belum punya wudu silakan berwudu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.